satu kalimat gini, filsafat itu adalah ilmu bagaimana caranya berpikir dengan benar. Patokannya Hmm. bagaimana kita berpikir dengan benar, itulah filsafat. Nah, makanya kita dengan belajar esensi dari segala sesuatu, itu kita bisa apa ya, melihat realitas sosial itu apakah sudah sesuai esensinya apa belum itu. Halo teman-teman, selamat datang di Arblam Story. Kali ini saya bersama teman saya yang sekarang sudah menjadi dosen di tempat kita dulu ngampus. Ini termasuk teman yang istimewa karena dia dulu jenis teman yang cukup sering traktir saya makan dan kadang juga bayarin ngopi dan ya, nah ini dia namanya Arif Afandi. Halo Rip. Halo Mas Bro, Mas Arblam, istimewa sekali, lama tak jumpa kita. Ojo klise ngono, yang standar wae. Oma wes telepon-telepon. Rip, eh, sekarang kan kamu dosen di fakultas yang sama dan di jurusan yang sama, jurusannya kita dulu ya. Bagaimana kesanmu sejauh ini menjadi dosen? Oke, pengalaman jadi dosen itu serasa kayak apa ya? Kalau dibilang wow sekali itu enggak, tapi ya rasa senangnya itu kita apa ya? Saya itu Hmm. banyak belajar dari sana. Ada pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Ketemu apa mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya umurnya memang rada jauh sekitar 8 sampai 10 tahunan di bawah saya itu ya. Tentunya dari sana itu saya malah banyak belajar terutama ketika mau ngajar kuliah gitu ya. Kalau dulu kan ketika mahasiswa itu kita enak masuk langsung apa ada dosen yang nyiapin materi gitu. Nah, sekarang saya posisi yang harus nyiapin materi gitu. Jadi saya itu mau tidak mau harus dipaksa untuk belajar lebih gitu kan. Nah, itulah Ya, istimewanya menjadi pengajar itu. Kita bisa belajar konsekuensi dengan dari cara pengajar yang itu ya. dengan cara mengajar itu. Ada rasa dejavu nggak, Le? Maksudku, kita kan pernah ngalami jadi mahasiswa gitu lah. Iya kita Mm-mm. pernah ya, mungkin di kelas agak sok-sokan gitu ya. Mungkin kamu di kelas pernah lihat mahasiswa, ini sebenarnya dia tuh nggak ngerti apa yang diomongin, cuman karena dia itu pengen show up aja makanya ngomong. Terus gue akhirnya ngerasa, kayak ini aku bikin ya kayak ngono deh. Oke, selama ini ya dimanapun di kelas manapun pasti ada apa ya mahasiswa yang semacam itu ya. Memang mereka Hmm. itu ada apa banyak bacaan, kemudian ada yang sifatnya itu ngetes mahasiswanya apa sesama mahasiswa atau ngetes dosennya itu dan itu malah nggak Hmm. apa-apa gitu. Berarti mereka itu wacananya sudah luas belum masuk kelas gitu. Dan itu malah bagus. Dari situ bisa mendialogkan pemikiran-pemikiran yang berbeda tentunya ya. Meskipun kita misalnya ada mata kuliah tentang ilmu kalam atau filsafat ilmu, kadangkala mereka itu sudah membawa materi terlebih dahulu, meskipun itu bukan tugas presentasinya atau apa itu, tapi mereka sudah siap gitu. Nah, itu kan kayak kita kuliah dulu. Ada beberapa mahasiswa yang memang sudah menonjol, belum masuk kelas Hmm. tapi dia bacaannya sudah banyak. Dan itu Ya, istimewa sekali itu bagi saya gitu. ya masalahnya Berarti itu hero ya. itu. Masalahnya Hmm? dulu kita nggak termasuk gitu lah. Kita masuk Nah, ya kita masuk yang nggak aja, masuk, baca kita belakangan. mahasiswa mahasiswa hitungannya mahasiswa standar lah ya. Enggak apa ya istilahnya. Bacaannya nggak terlalu begitu banyak. Kita memang mulai merangkak gitu ya. Merangkak untuk meraih materi-materi perkuliahan gitu. Bukan yang tiba di kelas langsung sudah banyak tahu teori wacana-wacana kefilsafatan gitu. Dan memang stat orang itu beda-beda. Ada mahasiswa yang dari pondok itu pondoknya lumayan modern sudah apa sudah mengenal wacana-wacana filsafat, wacana-wacana Islamic study sehingga mereka itu ketika sudah di kampus dia itu sudah terbiasa jadi ngomongnya itu lancar itu. Ada yang Hmm. memang kayak kita dulu.
diem aja karena nggak tahu apa yang mau diomongin gitu. Tapi lama-kelamaan karena kita belajar juga, akhirnya kan tahu gitu. Kita akhirnya ngikuti apa ya, ngikuti Iya, wacana-wacana yang berkembang di dalam kampus gitu kan. yang itu Sampai wacana isu-isu karena isu-isu atmosfernya nasional. juga jalan. Heeh. Mungkin juga karena kita itu dulu itu ya, apa? Kalau aku kan mungkin sekali lulus SMA, kemudian langsung kuliah. Dan ini aku baru cerita jujur ini. Aku dulu filsafat itu ngambil pilihan kedua. Heeh. Karena aku yakin pilihan pertama pasti nggak masuk. Pilihan pertamaku apa? Ekonomi di UIN di Iya. Malang. Pilihan kedua ini pasti masuk ini. Karena waktu itu dulu, dulu itu kan belum ada nggak online ya. Passion grid itu kan lihatnya di buku toh. Nah, Heeh. dulu itu aku itu lihat itu filsafat itu passion grid-nya 30%. Nah, peminatnya nol. Jadi kan aku bayang nih, aku nek iso ngerjakne 30% dari soal, berarti aku lulus. Nah, peminatnya nol, ya berarti kan ya sepi kan, gampang banget kan. Kemudian bayangku ngono, yang penting kuliah lah dulu bayang. Terus nggak ada bayangan filsafat itu apa. Kamu biar. Nah, kalau aku itu pilihan pertama untuk yang ngambil semacam ujian masuk PTKIN itu udah pilihan pertama. Tapi dulu ada pilihan pertama yang jalur SBMPTN itu saya pengennya di kedokteran UGM dan alhamdulillah tersingkirkan lah ya bahasane ngono kuwi. Tersingkirkan dan akhirnya ya masuk ke filsafat UIN dan itu juga masuk filsafat UIN tuh gak ngerti filsafat itu apa tuh. Taunya tuh dulu ada guru ekonomi pernah bilang filsafat itu ilmu pertama yang apa ya istilahnya. Kalau dalam perankingan itu dia kategorinya paling pertama, dia yang mengilhami segala macam jenis ilmu. Guru saya bilang gitu Hmm. dulu waktu SMA gitu ya. Jadi apa iya gitu. Taunya cuma berbekal itu tok gitu. Akhirnya ya udah di filsafat tak jalanin gitu. Dan akhirnya ketemu guru-guru yang alhamdulillah mengubah pandangan saya tentang filsafat dan semakin jatuh cinta di filsafat itu ya salah satunya guru saya itu Pak Fahrudin Faiz itu. Itu sangat Nah. inspirasional itu, sangat inspiratif itu. Dan juga saya ketemu guru-guru di Jogja itu ya ada Cak Kuswaidi Syafi'i itu yang apa ya sangat intens bahas tasawuf Iya. tasawufnya Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi gitu. Saya tiap malam bahkan jam 1 malam tuh sering ke sana kajian sampai subuh itu. Dikiran kajian, habis itu makan-makan, sahur langsung balik. Itu kalau tiap bulan puasa biasanya saya ke sana. Atau ikut kajiannya Di Gus Baha di Pleret sana. Atau ikut hmm, kajiannya Cak Nun sampai sekarang alhamdulillah saya masih ikut sering di Istiqomah. kajian. Sangat menginspirasi terutama dalam laku hidup saya itu. Luar biasa. Hal yang mungkin apa ya, yang aku dulu, nah kamu dulu pasti IPA lah, bocah pinter mesti IPA lah. Nah, kok tahu? Iya, Ya, kalau aku dulu ya nggak begitu pinter, makanya jurusan IPS. Dan ya, ya IPS ya mungkin ya sejarah-sejarah, bahas merkantilisme, bahas apa, yang gitu-gitu kan ada lah ya, sejarah ya. Apa sosiologi, Max Weber, bahasa itu kan ada lah. Cuman yang jadi gerbang filsafat itu kebetulan dulu itu tren novelnya Percy Jackson. hmm, Nah, tentang dari mitologi Jackson. Yunani kan, karyanya Ah, ah. Rick Riordan kalau nggak salah. Dulu itu kayaknya di apa ya biasalah di SMA kan pinjem-pinjeman novel itu sampai 4 atau 5 seri itu dulu kan, apa Lightning Thief, Sea of Monster, terus Hmm, Kutukan Bangsa Titan, terus Labirin, terus The Last Olympian gitu kan. Itu kan apa isinya itu kan itu apa mitos-mitos Yunani ya, Kronos, Hermes, ada Athena, Poseidon, yang hmm. gitu-gitu. Ya itu ya kayaknya pengantarnya itu dulu.
Ya termasuk pengantar terus mulai apa baca Bertrand Russell itu apa? Era filsafat barat itu ya dari situ. Sekarang ngajar apa, Rik? Di kampus, Rik? Kalau saya iki ya ngajare filsafat ilmu, ngajar kalam jelas itu SK ku ya kalam tauhid. Oh, kalam. Kadang ya ngajar apa lagi? Ngajar Pancasila iya, Multi lah ya. harus multitasking, ngajar entrepreneurship juga iya. Masih ada apa leadership entrepreneurship itu? Masih ada di prodi kita Hmm, itu. Dan itu kayak semacam tantangan kalau aku. Makanya itu kenapa, Bang? salah satu cara belajar terbaik itu adalah mengajar karena kita dipaksa untuk banyak baca buku, banyak referensi, dan harus banyak berdiskusi. Termasuk kemarin saya itu Hmm, diskusinya ke teman kita juga yang sukses jadi pengusaha Bung Faksi ya, konsultasi ke ya, sana. Betul ya dia sukses berusaha dan itu dapat ilmu banyak dari sana itu. ya kayak fakti cukup core lah emang ya. Sebagai dosen filsafat, Rik, menurutmu bagaimana mendefinisikan filsafat dalam satu atau dua kalimat mungkin? Apa itu filsafat? Wah, kalau filsafat itu definisinya luas, tiap tokoh punya definisinya sendiri-sendiri ya. Tergantung Iya, apa ya, filosof tertentu itu proyeksi filsafatnya ke arah mana. Nah, itulah definisinya itu. Misalnya iya, kayak Plato itu yang sering kita artikan sebagai cinta akan kebijaksanaan itu dari Plato itu. iya. Dia mendefinisikan filosofia itu ya cinta akan kebijaksanaan. Kemudian ada juga Aristoteles itu definisikan filsafat itu ilmu tentang hal-hal yang paling dasar, yang paling fundamental itu. Kemudian juga Hmm, ada semacam iya, apa ya, seperti Karl Marx itu. Karl Marx itu kan mendefinisikan filsafat itu sebagai usaha untuk mengubah merubah dunia. dunia. Orientasinya Karl Marx itu kan ke arah praksis. Jadi bagi Ya, Karl Marx itu filsafat itu bullshit kalau tidak bisa digunakan untuk praksis gitu. Tidak punya kemampuan atau daya untuk mengubah dunia. Terus lantas tapi bagaimana saya mendefinisikan filsafat? Wah, ini belum makomnya karena saya bukan filosof itu. Kalau saya itu levelnya apa ya? Cuman ngajar filsafat, tapi belum punya pemikiran yang otentik mengenai filsafat. Tapi kalau ya sederhana maksud sederhana dalam satu kalimat gini, filsafat itu adalah ilmu bagaimana caranya berpikir dengan benar. Patokannya hmm, bagaimana kita berpikir dengan benar, itulah filsafat. Dalam hal apapun. Kalau kita dalam hal pengen apapun. berpikir benar tentang uang itu, ya udah namanya filsafat ekonomi gitu kan. Kalau kita pengen berpikir benar tentang fisika, ya udah itu namanya filsafat filsafat fisika, filsafat kealaman gitu kan, filsafat sains gitu. Ya mungkin kata Aristoteles lah ya, bahwa apa namanya orang bodoh itu membicarakan orang lain, orang Hmm, biasa itu membicarakan peristiwa. Nah, orang hebat itu membicarakan ide. ide, Nah, ya berarti kan emang filsafat itu berkutat pada ide-ide itu. benar. Tidak hanya di filsafat ya, namanya semua di apa ya, di perguruan tinggi, di ranah akademik itu kita dilarang untuk gibah ngobrolin orang. Yang dibicarakan tuh memang harus ide-ide, ide-ide yang akan membawa dampak atau perubahan bagi kehidupan umat manusia. Itu bukan hanya tugas filsafat, bukan. Itu tugas semua cabang keilmuan apapun. Dia harus berbicara dalam tataran ide. Kalau sudah ada ilmu kok dia tidak bicara tentang tataran ide, dia itu berarti apa? Dia hanya tidak dikategorikan sebagai ilmu karena salah satu unsur ilmu itu kan objektivitas. Kalau sudah bahas personalitas seseorang individu, itu sudah bukan ranahnya ilmu kan gitu. Jadi
ranahnya hibah itu jadi ya. Nah, jatuhnya gibah. Dan memang kenapa kok orang yang bergelut di dunia ilmu dikategorikan orang yang mencari jalan kemuliaan? Karena dia mencari apa ya, kebenaran melalui ide-ide gitu. Tidak membahas hal-hal yang sifatnya parsial gitu kan. Tidak membahas hal-hal yang sifatnya itu hanya untuk menjatuhkan orang itu. Tapi kita membahas sesuatu yang istilahnya bakal awet atau bertahan lama itu. Dan sesuatu yang awet Hmm. bertahan lama itu kan mendekati keabadian, dan mendekati keabadian itu otomatis kita mendekatkan diri ke Tuhan yang maha Ah, abadi. Itu larinya kan ke situ nanti. Dan itulah mengapa orang-orang yang membahas ide, orang-orang yang membahas tentang ilmu, itu dia dikategorikan apa? Dia sedang melakukan perjalanan suci, perjalanan menuju ke kemuliaan. kalau dulu kan kita itu apa namanya belajar filsafat itu kan terkait dengan tiga ide lah sistematikanya itu Oh, apa ontologi, epistemologi, terus oh, oh, aksiologi, ya itu kan. oh, oh. Ya, Kalau menurutmu dari tiga unsur itu yang paling dominan yang mana? yang paling dominan itu semuanya penting, tidak ada yang dominan. Gini, itu kan pengklasifikasian antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu kan dalam rangka untuk memudahkan kita yang ingin belajar filsafat. Jadi tahu ranahnya, oh ini ranahnya ontologi, oh ini ranahnya epistemologi, oh ini ranahnya aksiologi. Dan kalau kita mau belajar belajar filsafat itu bisa dari salah satu jalur, tidak harus berurutan juga gitu ya. Tidak harus dari aksiologi dulu, tidak harus dari ontologi dulu. Tapi itu semuanya berkaitan dan tidak ada yang diunggulkan. Semuanya itu terkait. Misalnya gini, Bung. Kalau Ya, kita belajar tentang ontologi, kita tidak mungkin menyingkirkan namanya epistemologi gitu. Ontologi kan berbicara mengenai ada sesuatu yang ada ya, itu, apa itu ada itu kan bahasanya ontologi ya. ya, Kemudian di epistemologi itu kan berbicara apa itu epistemologi? Dia berbicara mengenai hmm, bagaimana kita tahu tentang bagaimana? ada, Ya, gitu. ya. Itu satu paket gitu. Untuk bisa sampai ke ontologi, kita juga harus belajar epistemologi gitu. Jadi itu berkait gitu. Jadi itu antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sebenarnya ya Aksiologi. saling terkait ya. Ya, Ya, aksiologi itu saling terkait ya. gini, tapi kalau misalnya sampean itu ya, kalau mau bahas tema misalnya bikin nulis, bikin skripsi, tesis atau disertasi tentang aksiologi, kita berbicara khusus aksiologi pun nggak masalah gitu. Nanti nanti juga akan mau nggak mau nyinggung ontologinya sekian persen itulah ya, itu sudah pasti gitu. Tapi tetap fokusnya itu di Di ontologinya wilayah itu aksiologi. sendiri, Heeh. atau wilayah aksiologinya itu sendiri. Kalau pembahasan mengenai ya yang hakikat atau esensi, terus substansi, terus eksistensi itu biasanya pembahasannya di ranah mana, Bung? Nah, itu wilayahnya apa? Wilayahnya ontologi itu. Itu kan termasuk bagian dari 10 kategorinya Aristoteles ya. Mungkin Bung masih ingat apa itu apa? Aksiden, esensi, eksistensi. Lupa aku ya. Wah, itu pembahasan dasar itu. Ada itu pastikan di apa ya? Dibagi menjadi 10 kategorinya Aristoteles itu. Misalnya eksistensi. Suatu benda itu kan pasti memiliki unsur apa? Ada substansinya, ada Hmm. esensinya, Hmm. terus ada relasinya, dia beruang di mana, waktunya kapan, itu kan.
Jadi suatu ada karena dia itu termasuk filsafat materialisme ya. Ada itu pasti dia memiliki 10 unsur ini, apapun itu. Misalnya kita bahas apalah, ada benda yang namanya handphone misalnya. Handphone itu substansi, substansi itu dia terbuat dari apa itu. Misalnya terbuat dari Hmm. plastik, dari logam, dari apa itu masuknya ke wilayah substansi. Ada kuantitasnya, beratnya berapa gram, jumlahnya berapa, itu masuknya kuantitas. Ada kualitas, tempat, waktu, ada aksi, gitu kan. Ada 10, saya masih kurang ingat. Ada 10 Aristoteles membaginya gitu ya. Kategori-kategori mengenai tentang ada sebagai materi gitu. Berarti kalau mengenai apa esensi itu sendiri, bagaimana melihat cara melihat esensi dari sesuatu? Esensi dari sesuatu kan kita tergantung yang mendefinisikan. Seperti tadi ya, ada handphone. Handphone itu kan eksistensinya oh dia bentuknya lonjong gitu kan, persegi panjang Ya, itu eksistensinya gitu. Terus ada cahayanya ketika dinyalakan itu eksistensinya. Kalau esensinya apa? Esensi itu adalah dia berfungsi sebagai apa? Apa hakikatnya dia gitu. Hakikatnya sebuah handphone adalah alat alat komunikasi. komunikasi. Itu esensi dari sebuah materi gitu. Hmm, Dan itu nanti juga akan ada perdebatan panjang mengenai eksistensialisme dan esensialisme itu ya. Apakah ya, esensi ya. itu mendahului eksistensi ataukah eksistensi mendahului esensi? Itu nanti perdebatan jadi perdebatan yang panjang yang nggak Iya. akan ada habisnya. Menurutmu bagaimana apa ya mempraktekkan filsafat di ranah sosial dalam rangka melihat esensi itu tadi? Kalau kita melihat esensi dari sebuah realitas, kadangkala kita itu apa ya menemukan ketidaksesuaian. Mm-mm. Misalnya ada pedagang kaki lima ditertibkan. Kalau kita Ya, melihat di sekitar bahasa Indonesia, esensinya tertibkan itu kan membuat membuat teratur gitu ya. Membuat teratur yang ya, sebelumnya berantakan menjadi rapi gitu kan. Itu artinya tertib. Tapi itu kan esensinya tertib, membuat teratur, membuat rapi gitu. Yang sebelumnya berantakan sekarang terlihat rapi dan kelihatan indah, itu tertib. Nah, itu sekarang tuh di fenomena sosial, ketertiban atau penertiban itu identik dengan penggusuran, dengan kekerasan gitu. Itu kan secara esensi jauh sekali gitu. Nah, makanya kita dengan belajar esensi dari segala sesuatu, itu kita bisa apa ya, melihat realitas sosial itu apakah sudah sesuai esensinya apa belum itu. Misalnya tadi hmm, handphone itu adalah alat komunikasi itu kan esensinya dan komunikasi itu kan tujuannya untuk orang agar saling paham gitu. Sekarang orang dengan membawa handphone, kita terjun di dunia medsos itu kan lewat HP. ya, Kan esensi dari handphone itu kan nggak ketemu. Orang yang harusnya bisa saling paham, sekarang malah salah paham. Saling hujat, saling cemooh dari handphone itu tadi. Berarti handphone itu kehilangan esensinya gitu. esensinya. Tentunya kalau kita cari banyak hal dari sudut pandang esensi dari segala sesuatu, apakah itu pacaran, esensinya pacaran apa itu. Kemudian esensi dari apa relasi antara guru dan murid itu apa itu. Relasi dari apa esensi dari pendidikan itu apa. Itu nanti akan banyak hal yang bertabrakan dengan realitas antara realitas dan esensi dari suatu suatu hal itu enggak nyambung. Kalau bahasa yang lebih pakemnya lagi antara Dasein dan Dasolennya itu Nah, enggak antara enggak yang pas. seharusnya dan yang senyatanya itu ya. Makanya kita perlu apa yang mendefinisikan ulang polisi itu apa,
guru itu apa? Apa ya yang kayak gitu disebut guru?